Markus pasal 5 ayat yang pertama sampai 10 terlebih dahulu saya bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun di perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia mohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Saya lompat ayat 18 Bapak Ibu sampai 20. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan ini meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ya, sampai sedemikian firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya memberikan tema bagi kita bagaimana kita menjadi orang Kristen membawa perubahan. Tentunya pengertian ini adalah kita akan belajar dari teladan Yesus, apa yang bisa kita petik dari cerita narasi yang sangat baik sekali dari Markus pasal yang kelima ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan bahwa kebenaran firman Tuhan ini cukup jelas sebenarnya. Bahkan cerita ini ada juga di dalam bagian yang lain di Injil Matius dan Injil Lukas, saudara, yang makin memperlengkapi bagi kita untuk memahami kejadian yang sebenarnya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan menceritakan dengan begitu gamblang apa yang sedang terjadi, apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus pada waktu itu bersama dengan para murid-muridnya. Saudara, di sini digambarkan dengan sangat jelas sekali bahwa ada orang yang kerasukan roh jahat. Dan lokasinya jelas ada di Gerasa. Ya. Dan kita bisa melihat di bagian ini bahwa orang ini sudah cukup lama mengalami kondisi yang sedemikian. Kondisi yang seperti apa? Saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka kita menemukan bahwa orang yang dirasuk jahat, roh jahat ini sungguh sangat mengenaskan sekali. Kalau kita membacanya dengan baik, maka ada ciri-ciri yang sangat melekat ditaruhkan ya kepada orang yang kerasukan roh jahat ini, dilukiskan oleh si penulis baik Injil Markus, Matius maupun Lukas. Dan ciri-ciri itu tampaknya seperti menggambarkan seseorang yang tanda kutip gila, saudara. Barangkali pun kita bisa saja menaruhkan orang ini, mencirikan hal ini sedemikian, saudara. Dari mana kita bisa melihatnya? Dari bagaimana penampilan orang yang dirasuk setan ini, dirasuk roh jahat ini. Bagaimana tingkah lakunya juga. Kalau kita bisa memperhatikan ada beberapa bagian kita bisa menemukannya. Mulai diceritakan bahwa orang yang dirasuk roh jahat ini dikatakan berkeliaran di luar rumah tengah malam, saudara ya. Lalu dikatakan bermalam di kuburan. Bahkan dikatakan dia merobek bajunya sendiri. Lalu dia menghancurkan apapun yang diberikan oleh orang.
Dan kita bisa melihat bahwa perilaku orang yang dirasuk roh jahat ini, perilakunya sangat kasar sekali. Hal ini tampak terlihat bagaimana si penulis Injil ini mencoba menjelaskan dengan begitu baik sekali. Ada kata-kata yang menegaskan perlakuan kasar dia. Mulai ada kata ikatan, ada kata rantai, bahkan ada kata besi. Yang dimana kalimat-kalimat ini ditambahkan di dalam pelengkap kalimat yang ada. Mengatakan bahwa itu semuanya ya dihancurkannya, dilepaskannya. Dan saudara dikasih Tuhan, di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa ketika itu dilakukan oleh dia yang rasuk roh jahat ini, maka tidak ada seorang pun yang berani. Bahkan bukan hanya berani, kata berani ini juga ditambahkan dalam firman Tuhan di dalam ayat keempat, yang bisa menjinakkannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkannya. Saudara, kata menjinakkan, saudara yang kasih Tuhan, mungkin tidak pantas dilakukan kepada manusia. Tetapi sebenarnya kalau melihat kata ini juga ada di dalam surat Alkitab yang lain, yaitu di dalam Yakobus pasal 3 yang ke-7. Kata menjinakkan. Jinakkan itu sebenarnya adalah kata yang cocok dan pantas dilekatkan kepada binatang buas. Akan tetapi kita bisa melihat di dalam bagian firman Tuhan, di dalam ayat yang keempat terakhir dikatakan, tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Jadi bagi orang-orang pada saat itu melihat bahwa perilaku orang yang dirasuk roh jahat ini sudah menunjukkan perilaku yang kasar seperti binatang buas yang sulit untuk dikendalikan. Dan oleh karena itulah mengapa kita menemukan bahwa orang yang dirasuk roh jahat ini, dia mengalami kondisi sedemikian cukup lama. Karena apa? Karena tidak ada yang berani mendekat kepada dia. Perilakunya yang kasar. Bahkan sesungguhnya saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana roh jahat itu mencoba ingin menghancurkan, bahkan ingin merusak manusia itu sendiri. Betapa di sini kita bisa menemukan kuasa dari para roh jahat itu sendiri sangat-sangat ingin menekan, sangat-sangat ingin merusak, bahkan ingin menunjukkan bahwa manusia itu menjadi tidak berdaya ketika dia dikuasai oleh roh jahat. Manusia tidak memiliki ketidakberdayaan untuk menghadapi situasi seperti ini. Saudara dikasih Tuhan, kita bisa melihat di dalam bagian ini apa yang sebenarnya kita juga bisa temukan dari kisah ini, saudara. Bukan saja kita melihat perilaku orang yang dirasuk roh jahat ini menjadi perilaku yang tidak normal, tetapi juga kita menemukan bagaimana kuasa daripada roh jahat itu sungguh-sungguh ingin membuat manusia itu menjadi tidak berdaya. Saudara, dalam kisah ini saudara yang kasih Tuhan, diceritakan bagaimana pada waktu itu Yesus turun dari perahu dan berjumpa dengan orang ini. Orang yang bagaimana kalau bisa kita simpulkan? Orang yang dirasuk roh jahat, orang yang hidupnya sudah tidak lagi normal, saudara yang kasih Tuhan. Orang ini bisa dikatakan adalah orang yang sudah menjadi teror bagi dirinya sendiri. Oh, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi teror bagi orang lain. Tidak ada yang berani mendekat kepada dia, saudara. Namun saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus melihat orang yang dirasuk roh jahat ini, maka ada satu hal yang luar biasa di dalam bagian ini diceritakan. Bahwa ketika Yesus melihat, Yesus tidak mengabaikan orang ini. Justru saudara yang kasih Tuhan, ada satu tindakan yang besar dilakukan oleh Yesus. Dan tindakan yang besar inilah yang akan kita mau pelajari. Yaitu tindakan apa? Yesus mau supaya hidup orang ini diubahkan. Saya rasa saudara yang kasih Tuhan, kisah orang yang dirasuk roh jahat ini bisa dijadikan mewakili hidup manusia, saudara yang kasih Tuhan, dalam pengertian bahwa Yesus pun ingin banyak manusia di muka bumi ini hidup mereka diubahkan. Hidup mereka bisa berjumpa dengan anugerah Tuhan. Hidup mereka bisa dilepaskan dari belenggu dosa, dari ikatan kuasa jahat. Itulah yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita tahu apa yang terjadi
pada waktu Yesus turun dari perahu itu dan berjumpa dengan orang ini. Saudara, saya mau mengajak kita, mari melihat kepada kondisi kita saat ini, saudara. Saudara, saya permisi tanya kepada kita, saudara. Apakah kita pernah memperhatikan ada orang-orang yang seperti demikian, saudara? Pernah nggak kita memperhatikan atau ketemu dengan orang yang sedemikian, saudara? Ada nggak, saudara? Mari kita coba ingat-ingat kembali. Pernah nggak kita menjumpai orang sedemikian? Orang yang bikin susah dirinya sendiri, orang yang bikin susah orang lain juga. Ya. Orang yang sebenarnya kehidupannya sedang tidak tertata dengan baik. Pernah nggak kita menjumpai orang seperti ini? Saudara dikasih Tuhan, di dalam perjalanan Yesus ketika bersama-sama dengan murid-muridnya, ada beberapa hal kita bisa jumpai orang-orang yang mungkin kisahnya berbeda, tidak seperti roh jahat, orang-orang yang dirasuk roh jahat ini, tetapi adalah orang-orang itu sendiri sebenarnya adalah orang-orang yang juga membutuhkan perhatian. Orang ini menyusahkan dirinya dan bahkan menyusahkan orang lain. Misalkan contoh peristiwa tentang di Alkitab tentang perempuan yang kedapatan berzina. Atau juga peristiwa tentang orang yang mengalami sakit kusta disembuhkan Tuhan. Atau peristiwa kisah tentang Sakeus, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita melihat bahwa orang-orang ini di mata Tuhan Yesus, Tuhan tidak mengabaikan mereka. Tapi Tuhan melihat mereka. Tuhan bertindak sesuatu bagi mereka. Saya rasa saudara yang kasih Tuhan, kisah-kisah ini dituliskan dalam Alkitab menjadi teguran bagi kita atau pengingat bagi kita bahwasanya peristiwa yang dihadapi oleh orang-orang sedemikian, apakah perempuan yang berbuat zina, apakah mereka yang mengalami sakit kusta ataupun Sakeus, saudara, sebenarnya diri kita juga adalah orang-orang tergolong di dalam kelompok yang sedemikian. Kita adalah orang yang kadang-kala tanpa kita sadari menyusahkan diri kita dan bahkan mungkin menyusahkan orang lain. Pertanyaannya saudara yang kasih Tuhan, apakah kita di dalam kehidupan kita setiap hari, pernahkah kita memperhatikan dan menjumpai ada orang-orang yang sedemikian? Seperti Yesus berjumpa dengan orang yang di mana hidupnya menyusahkan dirinya sendiri dan menyusahkan orang lain. Saudara dikasih Tuhan, mari kita bisa melihat apa yang diberikan teladan oleh Yesus bagi kita untuk membawa perubahan. Saudara, ada kalimat yang sangat menarik di dalam bagian ini, saudara. Yaitu kalau kita bisa melihat pada waktu Yesus turun dari kapal, ada orang yang dirasuk roh jahat. Sekali lagi saya katakan, Yesus bukan menjauh dari dia, melainkan apa? Yesus datang mendekat kepadanya. Dan bukan hanya datang mendekat kepadanya, tetapi apa yang dilakukan? Yesus bertindak. Tindakan Yesus apa, saudara yang kasih Tuhan? Tindakan Yesus kepada orang ini adalah melepaskan dia dari belenggu roh jahat itu. Sehingga orang yang dirasuk roh jahat itu terbebas dari ikatan dosa, dari ikatan setan yang membelenggu dia cukup lama, bahkan yang membuat dia menjadi manusia yang tidak normal, bahkan perlakuan yang kasar itu berubah, saudara. Saudara, kita bisa melihat ini adalah teladan cukup simpel terlihat, saudara. Kalau kita melihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus datang kepada dia, Yesus bertindak menyembuhkannya, lalu terjadilah hidup yang diubahkan. Hidup siapa yang diubahkan? Hidup orang yang dirasuk roh jahat. Saudara yang kasih Tuhan, hidup orang yang dirasuk oleh roh jahat. Saudara, saya kira saudara yang kasih Tuhan, inilah sesungguhnya yang Tuhan Yesus ingin manusia, anak-anak Tuhan, orang Kristen lakukan di dalam dunia ini. Saudara, saya mau berbagi sedikit cerita tentang tokoh yang pertama. Slide next. William Carey, saudara. Saudara, William Carey ini adalah seorang misionaris, saudara. Ya, William Carey di tahun 1793, saudara yang kasih Tuhan,
diceritakan bahwa dia bersama dengan istrinya dan bersama dengan keempat anaknya, saudara. Mereka berangkat pergi ke India, saudara. Dan ternyata latar belakang pendidikan William Carey ini sangat sederhana. Dan dikatakan di desanya dia bekerja hanya sebagai keahliannya hanya pembuat sepatu, saudara yang kasih Tuhan. Dan bisa dilihat di dalam apa yang dia miliki, keterampilan yang dia miliki, saudara, maka sesungguhnya William Carey ini mungkin di dalam ukuran kita tidak pantas, tidak cocok untuk menjadi seorang misionaris pergi ke sebuah kota ataupun sebuah negara, saudara. Tetapi saudara, di dalam biografi yang diceritakan bahwa William Carey ini mempunyai sangat keyakinan yang sangat besar kalau Tuhan memanggil dia untuk memberikan hidupnya ya bagi pertobatan orang-orang asing. Saudara, William Carey ini dia melayani selama 40 tahun di India. Dan hasilnya sangat luar biasa. Bahwa dia mendirikan, saudara, gereja dikatakan hampir di seluruh kawasan delta Sungai Gangga. Bahkan dikatakan juga bahwa dia menerjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa India dan dialeknya. Dan hal yang besar lagi, saudara, kehadiran dia ada di sana pada masa itu, saudara, dalam pelayanannya 40 tahun. Dia berani menentang penghancuran kehidupan manusia melalui pembunuhan anak-anak, pengguguran bayi, dan sati, saudara. Di India itu, sati itu adalah upacara pembakaran para janda. Dan William Carey juga adalah misionaris yang akhirnya, saudara, di dalam kehidupannya dia meyakini apa yang dia lakukan membawa perubahan bagi orang dia. Dia membangun sebuah organisasi. Dan organisasi itu adalah untuk mengutus misionaris ke negara-negara lain. Dan apa yang terjadi di India? Dikatakan bahwa dia membangun sekolah di sana untuk anak-anak India. Dan bukan hanya untuk pendidikan formal saja, tetapi dia juga membangun sekolah di sana. Bagaimana sekolah itu menjadi wadah untuk menceritakan tentang teologi Kristen bagi orang-orang di India. Saudara, apa yang kita bisa lihat di sini, saudara? William Carey, dia jauh-jauh jaraknya dari tempat kelahirnya. Dia pergi berlabuh, berlayar ke India, saudara. Dia pergi ke sana, dia datang di sana, dia bertindak di sana. Dan terjadi perubahan. Terjadi perubahan, saudara. Saudara, ada seorang lagi yang bernama Oswald Smith, saudara. Saudara, Oswald Smith ini adalah seorang misionaris juga, saudara. Seorang misionaris yang dikatakan dia misionaris bagi suku Indian yang ada di Amerika. Di dalam perjalanan dia sampai sebelum dia ke sana, dia mengetahui bahwa orang-orang suku Indian ini adalah orang-orang yang hidupnya sangat barbar. Ya. Orang-orang suku Indian ini adalah orang-orang yang mudah marah. Bahkan mereka tidak sungkan, tidak segan, mereka bisa membunuh orang dengan gampangnya. Membunuh sesamanya, saudara. Saudara, Oswald Smith ini, saudara, dia bergumul ketika dia mengetahui keadaan sedemikian. Lalu satu cerita dikatakan bahwa pada waktu dia bergumul terhadap tentang orang suku Indian ini, saudara, dia teringat dengan cerita yaitu Yesus, ya, bagaimana orang buta bisa melihat dibuat oleh Tuhan Yesus, orang lumpuh bisa berjalan, dan bahkan orang kerasukan setan dibebaskan, saudara. Dan dia menyimpulkan bahwa Yesus itu datang dan bersaksi, maka perubahan itu terjadi. Saudara, dari ingatan itu Oswald Smith ini mendapatkan satu inspirasi yang sangat baik. Saat itu dia berdoa, dikatakan kepada Tuhan, dia mau meminta Tuhan tolong supaya ada perubahan terjadi bagi suku Indian ini. Dan ternyata di dalam kisah dia dikatakan bahwa perlahan namun pasti bahwa suku Indian yang ada di Amerika sana, hidup mereka mengalami perubahan. Ya, mulai hidup yang beradab, mulai hidup yang semakin baik. Bahkan dikatakan setelah dia kembali ke negaranya, saudara, dia mengatakan bahwa kepada teman-teman dia bahwa dia akan membangun atau menggerakkan gereja-gereja
Supaya apa? Supaya berani mengutus para misionaris untuk membawa perubahan bagi dunia. Saudara, Oswald Smith dia berkata demikian. Kalau Yesus datang bisa membawa perubahan baik, masakan saya sebagai orang percaya, anak Tuhan, datang ke satu tempat tapi enggak membawa perubahan apa-apa. Saudara, sekali saya ulangi saudara. Oswald Smith dia berkata begini. Jika Yesus datang membawa perubahan baik, masakan saya sebagai orang percaya, anak Tuhan, datang ke satu tempat tapi tidak membawa perubahan apa-apa. Dia berkata, hidup saya akan sia-sia kalau saya hadir di sana tapi tidak membawa perubahan apa-apa. Saudara dikasih Tuhan, orang Kristen yang membawa perubahan, stepnya seperti yang kita lihat tadi, seperti Yesus lakukan, William Carey lakukan, Oswald Smith lakukan. Datang, bertindak, dan lihat perubahan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu biarlah dimanapun kita hadir, apakah kehadiran kita ada di komunitas kita? Apakah kehadiran kita di tempat kita bekerja? Apakah kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat? Kiranya kita menjadi orang Kristen yang membawa perubahan. Jikalau kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan perhatian, yang dimana orang itu adalah hidupnya menyusahkan diri dan menyusahkan orang lain, kiranya kita punya gerakan hati seperti Tuhan Yesus. Tidak lari dari apa yang kita lihat, melainkan datang, bertindak, dan kita lihat perubahan dilakukan oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya rindu kiranya bukannya diri kita, gereja kita, GSRI Taman Sari, ketika hadir di satu tempat, datang, bertindak, mari kita doakan kiranya ada perubahan. Kita tahu bahwa kita punya pelayanan misi. Kita datang ke sana. Apakah tindakan kita telah membawa perubahan? Kiranya gereja sebagai gereja, kiranya kita sebagai orang Kristen, dimanapun Tuhan tempatkan, kita menjadi orang Kristen yang membawa perubahan. Sekali lagi saya katakan saudara, jika Yesus datang membawa perubahan, masakan kita sebagai orang percaya datang di satu tempat tidak membawa perubahan. Kiranya kehadiran kita selalu bawa perubahan yang positif, yang membangunkan, yang membawa orang semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang dibelenggu oleh dosa dilepaskan di dalam kasih Kristus. Orang yang hidupnya dalam kegelapan diterangi oleh kasih Kristus. Orang yang dalam ketakutan diteguhkan, diangkat ketakutan, diganti dengan sukacita, kedamaian. Orang yang hidupnya gelap oleh karena dosa dan kejahatan, orang itu berjumpa, mengalami perubahan dalam Kristus, menjadi hidup yang terang dan damai dalam hidupnya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati bagi kita. Mari jadilah orang Kristen yang buat perubahan dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena kami punya Allah di dalam Kristus Yesus yang bukan saja mengajarkan prinsip-prinsip moral, etika dalam kehidupan kami, tetapi sesungguhnya Yesus juga menjadi teladan, contoh. Walaupun tampaknya sebagai kami manusia melihatnya itu mustahil bisa terjadi, tetapi kami bisa belajar bahwa di dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Selama kami berjalan di dalam Kristus, kuasa Allah yang kami andalkan, dan kami tahu kami ditempatkan Tuhan di sana bukan sebuah kebetulan, melainkan ada rencana Allah yang dari surga untuk membawa kami di dalam komunitas tempat dan apapun itu namanya, kami menjadi pembawa perubahan itu.
Bantulah kami Tuhan, supaya dunia ini makin hari makin banyak yang berubah, hal-hal berkenaan dengan kebenaran-kebenaran Allah itu makin disebarluaskan, itu makin diceritakan kepada banyak orang. Kami rindu Engkau menolong kami, menyempurnakan kami. Ini doa kami Bapa yang di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.